مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Atamanna annakum bil khair walhamdulillah. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Jadi saya harap kalian dalam keadaan sehat dan afiat. Wal'an mungkin annakum lam tarawni min qabl faqad ubaddilu Ustaz Rizal Maulana fi hadzal liqa wal liqa'ul qadim. Jadi mungkin kalian sebelumnya belum pernah bertemu dengan saya. Jadi di sini saya menggantikan Bapak Rizal Maulana dalam mengajar. Di pertemuan kali ini juga pertemuan mendatang insyaallah. Wa sa'arifu nafsi ilaikum. Di sini saya akan perkenalkan diri. Ismi Didit Permadi. Nama saya Didit Permadi. Ana min Sebamban Asalis fi Tanah Bumbu. Saya dari Sebamban 3 Kabupaten Tanah Bumbu. Wal'an ajlisu fil mustawa sabi' fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah fi kullati tarbiyah wa ta'lim di Jami'ati Antasari al-Islamiyah al-Hukumiyah. Sekarang saya berada di semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Antasari Banjarmasin. Oke, untuk kalian, jadi kalian harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Karena apa? Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling penting bagi umat Islam. Kenapa sih? Karena gini, apabila tidak memakai bahasa Arab, orang Islam tidak akan sah sholatnya. Al-Quran berbahasa Arab. Sebagian besar ilmu-ilmu agama juga dituliskan dalam bahasa Arab atau sering kita jumpai dengan nama kitab kuning. Ya, walaupun sekarang sudah banyak terjemahannya. Doa-doa juga paling afdor apabila diucapkan dengan bahasa Arab. Nah, itulah mengapa pentingnya kita harus semangat dalam belajar bahasa Arab. Aywah, al-an sanabahas an taqsimil kalimah wal arqam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian kata dan juga angka atau bilangan dalam bahasa Arab. Min fadlikum istami'u al-video. Simak video dengan seksama. Wah, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang taqsimul kalimah atau pembagian kata. Jadi kalian bisa membuka e-book yang sudah dibagikan di e-learning di bahan ajar pada sebelumnya. Kalian bisa membuka di halaman 18 dan seterusnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud kalimah di sini bukanlah kalimat, tapi kalimah di sini ini artinya adalah kata. Nah, jadi bukan kalimat. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terdapat 3 jenis. Pertama adalah isim, kedua fiil, dan ketiga adalah huruf. Nah, jadi seperti ini. Ada isim, ada fiil, dan juga ada huruf. Sesuai di dalam e-book bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Jadi untuk singkatnya seperti ini. Isim itu adalah kata benda. Nah, seperti yang ada di buku. Nah, contohnya ada sodiqun, hiwayatun, ulumun, syari'un, dan muhammadun. Untuk lebih mudahnya, dari segi bentuk kata, kita dapat menentukan isim. Jadi isim itu mempunyai tanda-tanda. Ada majrur, ada tanwin, ada nida, alif lam, dan juga isnad. Kalian bisa lihat di buku yang sudah dibagikan kemarin. Jadi yang dimaksud majrur ini adalah baris kasroh. Nah, entah itu kasrotain atau kasroh yang biasa. Nah, adapun untuk tanwin, mungkin kalian sudah tahu, tanwin adalah baris ganda. Nah, baiklah itu fathatain, kasratain maupun dhammatain. Itu termasuk dalam kategori isim. Nida ini adalah
huruf ya. Nah, seperti ini. Jadi kata sesudahnya itu pasti dapat dipastikan isim. Selanjutnya alif lam. Nah, jadi kata yang diawali dengan alif lam itu juga disebut isim. Nah, yang terakhir adalah isnad. Isnad ini apa? Isnad ini adalah subjek. Nah, jadi sering kan kita biasanya belajar dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, ada predikat. Nah, jadi ketika dalam susunan kata ada kata yang dikategorikan sebagai subjek, maka itu juga isim. Nah, coba kita contohkan untuk majrur, misalnya seperti ini. Fisofi. Nah, ini baris di bawah atau majrur. Nah, maka ini termasuk bagian dari isim. Selanjutnya tanwin. Nah, sebagai contoh tanwin, contohnya adalah tilmizun. Nah, ini. Maka ini termasuk tanwin. Contoh selanjutnya yaitu ya ustazun. Ya ustaz. Nah, apabila kata terletak sesudah ya, berarti ini katanya berbentuk isim. Nah, selanjutnya alif lam. Contoh alhamdulillahi. Nah, kata yang mempunyai alif lam yang ini termasuk isim. Karena apa? Karena dia punya alif lam. Ya, contoh selanjutnya. Ya, kita coba contohkan dalam subjek ini, misalnya seperti ini. Ahmad Badawi Jamilun. Nah, misalnya Ahmad Jamilun. Nah, artinya gini, Ahmad itu adalah ganteng. Nah, siapa yang menjadi subjek adalah si Ahmad. Nah, maka ini termasuk isim karena kedudukannya subjek atau isnad. Oke, kata selanjutnya adalah fi'il. Nah, fi'il ya sesuai yang ada di buku bahwa fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Nah, tapi singkatnya fi'il itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja, mungkin kalian sudah paham dengan yang dimaksud kata kerja itu seperti apa. Artinya kata kerja itu memuat waktu dan juga pekerjaan. Nah, sebagai contoh seperti ini, sakana. Ini artinya adalah telah tinggal. Nah, di sini memuat kata telah. Nah, artinya dia mempunyai kata kerja lampau atau masa lalu. Nah, yaskunu di sini artinya adalah sedang tinggal. Nah, artinya dia punya kata atau punya waktu sekarang itu sedang. Sedangkan uskun ini artinya tinggallah. Nah, di sini berbentuk kalimat perintah, ya, memerintahkan untuk tinggal. Nah, itu fi'il. Jadi ciri-ciri fi'il atau tanda-tanda fi'il itu lumayan banyak. Ada qad, sin, saufa, ta'ul fa'il, ta' ta'nis, ya'ul fa'iliyah, nun taukid, dan lam. Ya, semisal untuk qad di sini kita coba contoh qad najaha. Nah, kata terletak setelah qad berarti ini termasuk fi'il. Terus selanjutnya lagi setelah sin. Nah,
Coba kita contohkan sayaqulu. Nah, seperti ini. Sayaqulu. Nah, berarti yaqulu ini termasuk fi'il. Selanjutnya lagi saufa. Nah, kita coba contohkan saufa ta'lamun. Nah, seperti ini. Nah, ta'lamun karena terletak setelah saufa, maka ta'lamun di sini termasuk fi'il. Nah, seperti itu aja. Jadi tinggal kita lihat sebelumnya. Terus ta'ul fa'il. Jadi yang dimaksud fi'il dengan tanda ta'ul fa'il itu seperti ini. Ta yang barisnya itu fathah, dan bisa juga dhammah, bisa juga kasroh, yang sebelumnya itu berbaris sukun. Sebagai contoh seperti ini. Najah ta. Najah ta. Nah, ini kan ada ta nih. Ta sebelumnya sukun. Maka dapat dikategorikan ini adalah fi'il. Nah, misalnya najah tu. Nah, tu seperti ini kan, sebelumnya sukun. Nih, sukun. Maka bisa dikategorikan ini adalah fi'il. Tandanya apa? Yaitu dia mempunyai ta'ul fa'il. Cirinya apa? Dia ta, baik barisnya ta, ti atau tu, sebelumnya itu barisnya sukun. Maka termasuk fi'il. Ya, contoh selanjutnya yaitu yaul fa'iliyah. Nah, ulun contohkan dulu. Nah, tanjahina. Nah, ini adalah yaul fa'iliyah. Jadi bagaimana cara menentukannya atau membedakannya bahwa ini ya biasa atau yaul fa'iliyah? Jadi caranya seperti ini. Kita lihat huruf awal katanya. Apabila huruf awal kata itu termasuk ta, terus akhir kata itu ada nunnya, nah seperti ini, maka ini dapat dikatakan yaul fa'iliyah. Berbeda dengan contohnya muslimina. Nah, muslimina itu memang huruf ya sukun, akhirnya juga nun, tapi tidak diawali ta seperti ini. Maka ini yaknya bukan termasuk yaul fa'iliyah, tapi termasuk ya yang lain. Nah, jadi untuk membedakan yaul fa'iliyah, apabila yaknya sukun, diakhiri na, dan juga diawali oleh ta. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu nunut taukid. Nun taukid. Nah, jadi ini kita masih berbicara tentang nun. Nah, jadi nun taukid ini ada dua. Yang pertama ada yang sukun. Nah, dan yang kedua ada dia yang bertasydid. Nah, jadi ada dua versi. Nah, jadi seperti ini saya contohkan yan jahan. Nah, jadi apabila ada nun dia sukun sebelumnya fathah, maka ini termasuk fi'il, ditandai dengan adanya nun taukid yang berada di belakang sini. Tandanya apa? Nun taukid seperti apa tandanya? Dia sukun sebelumnya fathah. Atau yang versi kedua atau jenis nun taukid yang kedua itu seperti ini. Yan jahanna. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Yan jahanna. Nah, jadi apabila ada nun bertasydid berbaris fathah dan juga sebelumnya juga berbaris fathah,
maka ini termasuk nun taukid. Nah, apabila di situ ada nun taukid, berarti kata itu adalah termasuk bagian fiil. Kenapa? Ditandai dengan adanya nun taukid. Contoh terakhir yaitu adalah lam. Nah, ini mudah saja. Jadi apabila ada lam, berarti sesudahnya itu termasuk fiil. Contohnya seperti ini. Lam yanjah. Nah, berarti kata yanjah ini dia termasuk fiil. Kenapa demikian? Karena diawali lam. Nah, seperti itu saja. Oke, jadi dari sekalian tanda-tanda fiil yang sudah dipaparkan, itu untuk fiil itu tidak harus ada semua tanda ini baru dikatakan fiil. Sebagai contoh misalnya ada kalimat tunggal seperti sakana. Nah, kalau ini kita lihat di situ tanda yang pertama qad, tidak ada qad di sini. Ada sa tidak ada saufa tidak ada ta'ul fa'il, ya'ul fa'ilah, nun taukid, juga lam di sini juga tidak ada. Berarti bukan fiil dong, Pak. Nah, bukan seperti itu. Kita lihat dulu artinya. Kita cari di kamus, artinya yaitu tinggal. Nah, tinggal itu adalah termasuk dari kata kerja. Nah, jadi karena arti dari sakana itu adalah kata kerja, maka itu termasuk kategori fiil juga. Jadi untuk fiil tidak harus semuanya ada tanda seperti ini. Tapi apabila arti dari kata itu memuat kata kerja, ya bisa dikategorikan sebagai fiil juga. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus semuanya harus ada tandanya. Oke, selanjutnya kita masuki yaitu bagian kata yang selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah huruf. Jadi sesuai di dalam buku, huruf adalah kata yang menunjukkan arti bersama orang lain seperti min, inna, lan, hal. Dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh isim dan fiil. Jadi itu agak berbelit-belit ya. Jadi singkatnya, huruf itu adalah bukan isim dan juga bukan fiil. Nah, jadi kita tinggal lihat maknanya saja. Kalau maknanya kata benda berarti kan isim. Kalau yang kata kerja berarti fiil. Kalau tidak kedua-duanya, maka dapat dipastikan itu masuk dalam kategori huruf. Sebagai contoh, min artinya dari. Nah, kita lihat dari. Dari itu apakah kata benda? Apakah kata kerja? Tidak. Dia tidak punya tidak ada bendanya dan juga tidak mempunyai kata kerja, berarti dia termasuk huruf. Nah, contoh selanjutnya itu hal. Hal ini adalah artinya itu apakah, kata tanya dalam bahasa Indonesia. Nah, kata apakah itu benda? Apakah ada bendanya? Si apakah ini? Apakah kata kerja? Nah, tidak kan? Nah, maka itu masuk dalam kategori huruf. Nah, jadi untuk huruf itu mudah saja, tinggal kita lihat artinya. Apakah memuat benda atau kata kerja? Kalau tidak, berarti termasuk dalam kategori huruf. Oke, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yaitu al-arqam atau bilangan angka dalam bahasa Arab. Oke, yang pertama sifrun artinya 0. Nah, sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, ashratun, ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara,
sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna, wahidun wa ishruna, khamsatun wa ishruna, sittatun wa salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, samaniyatun wa sittuna, sab'una, salasatun wa sab'una, samanuna, arba'atun wa samanuna, tis'una, samaniyatun wa tis'una, mi'atun. Syukron kasir ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. La'allahu yufaqqihuna bil alimin nafi. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilal liqa wa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.